dan telah bersabda Nabi alaihi salam, tubu ilallahi wa la tayasu ay la taqnatu min rahmatillah fa innal ya'sa ay kunutu min afwillahi kufrun. Masyaallah, ini menyedihkan lagi hadis ini. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad alaihi salam, tubu tobatlah kamu ilallahi kepada Allah, wala tayasu, dan janganlah kamu putus asa. Ay la taqnatu, artinya jangan kamu putus asa min rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Fa'inal ya'sa, karena sesungguhnya putus asa, ayat qanuta, artinya putus asa min afwillah, dari ampunan Allah, kufrun, bisa menyebabkan kafir. Allah Akbar. Jadi Rasul menunjukkan tobatlah kepada Allah, jangan putus asa. Karena putus asa itu bisa menyebabkan seseorang jadi kafir. Dosanya banyak. Suruh tobat, kata temannya, tobatlah. Bukan kamu udah begitu, umur udah 80, masih suka menempelin meja aja. Tahu menempelin meja? Bu, menempelin meja tahu bu? Apa? Oh main gaple itu, menempelin meja. Padahal orang yang suka main gaple itu umurnya pendek pak. Iya disukain, satu sini kan? Saya panggil sampai ngomong mampus tuh, gitu kan? Yang di sini ambil dulu kartu lagi, nggak kalah keren lagi. Apa dari saya tuh? Modal loh, didoain modal, ini mampus ini modal, iya kan? Yang sini begitu juga, berarti mati loh. Ya Allah. Yang dari sini, dia orang Sunda, baik siap. Dia mati kabeh. Ya Allah. Tobatlah kepada Allah. Tobatlah kepada Allah. Dosanya banyak, jangan putus asa. Sebab putus asa, perbuatan putus asa itu bisa menyebabkan kafir. Naudzubillah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir ya. Dan baru sudah diterangkan juga. Saya ulangi biar ingat ya. Ada orang pernah membunuh 99 orang. Tapi ini orang ini tobat. Saya ingin tobat. Kira-kira minta wasiat atau pelajaran kemana? Mau itu hasanah kemana ya? Akhirnya tanya pada temannya, Bang, abang kan tahu ya? Ya, saya jagoan kamu sini kan? Iya. Saya pernah membunuh 99 orang, Bang. Iya, nggak ada yang takut, nggak ada yang berani pada kamu. Orang semuanya takut. Maka kamu membunuh 99 juga nggak ada yang nangkap. Tapi saya ingin tobat, Bang. Kira-kira minta nasihat kemana saya? Di kampung itu ada seorang pendeta. Kalau pendeta berarti agamanya bukan Islam kan? Bukan. Berangkatlah sana. Minta nasihat, minta mau itu hasanah. Insya Allah nanti dikasih mau itu hasanah, nasihat. Berangkat. Benar-benar ini tobat. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu, ngomong dengan pendeta. Bapak pendeta, iya saya pendeta. Saya minta nasihat, Pak. Bagaimana? Saya orang yang sudah nggak karuan. Emang kenapa? Waduh, dosa saya banyak sekali. Ingin tobat. Dosanya bagaimana? Saya pernah membunuh 99 orang. 99. Orang Jelambar ini tidak pernah ya. Orang Jelambar ada jagoan sini membunuh 99 orang. Nggak ada. Ini 99 coba. Terus bagaimana? Kata pendeta, saya ingin tobat. Kira-kira tobat saya itu diterima atau tidak sama Tuhan? Kata pendeta, nggak bakalan diterima tobat kamu oleh Tuhan, sebab kamu sudah kebanyakan membunuh orang. Nggak diterima, kata pendeta? Tidak diterima katanya. Akhirnya orang itu bagaimana? Penasaran. Daripada tobat saya tidak diterima oleh Tuhan, saya bunuh sekalian itu pendeta. Dibunuhlah pendeta. Setelah dibunuh bagaimana? Jadi
Jadi berapa yang dibunuh? 100 orang. 100 orang. Ya Allah, membunuh 100 orang. Tapi tetap gak ada yang berani menangkap ini orang. Soalnya jagoan. Jagoan. Apa jagoan Cengkareng tadi? Oh iya. Oh jago makan. Gak ada yang nangkap. Akhirnya pulang. Setelah pulang datang. Hatinya pulang. Saya ingin tobat ya. Kira-kira kemana saya minta nasihat. Akhirnya minta nasihat pada orang. Saya ingin tobat kira-kira kemana saya minta nasihat. Kasih tahu. Pergi ke sana. Di sana ada ulama. Ulama sekarang. Tadi beda ulama dengan pendeta. Di sana ada ulama. Tanyalah ke ulama itu. Insya Allah nanti dikasih nasihat. Baik, berangkat. Nah, berangkat orang. Berangkat. Zaman dulu mungkin jalan kaki kan? Iya, jalan kaki. Terus hampir sampai ke rumah ulama. Orang itu kakinya kesandung. Sandung jatuh. Mata yang maut meninggal di sini. Meninggal. Belum sampai ke rumah ulama. Akhirnya 2 malaikat datang. 1 malaikat pembawa rahmat, 2 malaikat pembawa azab, siksa. Datang ke situ. Akhirnya cekcok dulu 2 ulama. Yang membawa rahmat berkata, saya berhak menurunkan rahmat ke orang ini, sebab orang ini sudah mau tobat kepada Allah. Ini mukanya pada ulama, tapi sampai sini meninggal. Kata yang membawa rahmat. Kata yang membawa dosa, azab, siksa, tidak bisa. Justru saya yang akan menyiksa mayat ini, sebab sudah membunuh 100 orang. Berapa dosanya itu 100 orang? Tidak, akhirnya cekcok. Setelah cekcok datanglah seorang malaikat lagi. Datang malaikat. Sudah datang 2 malaikat yang lagi cekcok, ditanya oleh malaikat yang ketiga, ada apa lo pagi-pagi dan cekcok jalanan begini? Diterangkan sama yang membawa rahmat begini. Diterangkan lagi sama yang membawa azab siksa begini. Oh begitu. Saya jadi hakim. Yuk kita ukur dari rumah orang ini ke tempat kejadian ini, dan dari tempat kejadian ini ke rumah ulama, mana lebih jauh? Kalau dari rumah orang ini ke tempat kejadian ini dibanding dari tempat kejadian ini ke rumah ulama lebih jauh, berarti orang ini sudah berhak menerima ampunan dari Allah. Tapi kalau dari rumah ini lebih pendek daripada kejadian ini, tempat kejadian ini ke rumah dia, ke rumah ulama, itu berarti orang ini belum berhak menerima ampunan Allah. Kita ukur yuk. Ukur. 3 malaikat ukur. Setelah diukur bagaimana? Ternyata dari rumah orang ini sampai ke tempat kejadian lebih jauh daripada dari tempat kejadian ke rumah ulama. Udah jelas-jelas begitu, akhirnya diputuskan ini berhak menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Akhirnya diputuskan begitu. Oh, udah dapat ampunan dari Allah. Maka begitu di sini juga begitu tadi kan. Tobatlah kepada Allah. Jangan putus asa. Karena putus asa bisa menyebabkan jadi kufur, kafir. Allah. Mari kita tobat. Gitu ya? Iya, kita tobat. Tolong baca Quran jangan bosan. Quran bosan jangan ya. Jadikan wirid 1 hari 1 ain. Sudah itu tutup kasih tanda. Besok ain ini baca lagi sampai terus. Tutup lagi. Besok tutup dibaca, tutup lagi begitu. Apalagi kalau bisa hatam Al-Quran. Malaikat turun 60.000 malaikat. Apa itu malaikat 60.000 datang? Cuma yang bahasa Quran yang lihat 60.000 itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang hatam Quran. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang hatam Quran memaafkan dosanya. Tuh, itu Quran. Maka jangan sampai kita punya Quran cuma jadi pajangan. Pajangan. Quran cuma ditaruh di lemari biasa.
suka baca Al-Quran. Kawannya itu datang ke rumah orang yang punya Qurannya bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak diterima, kawannya datang. Udah ngobrol, ngalor ngidul begitu. Tamunya tanya, "Bang, punya Quran nggak?" "Punya." "Berapa?" "Aku." "Apa aku?" "Satu." "Mana Qurannya?" "Tuh di mari." "Boleh lihat?" "Boleh." Ini dilihat, dibuka-buka, Qurannya masih bagus, ya Allah, masih licin, masih bersih. Bagian sini nggak ada hidung-hidung. Ditanya, "Bang, punya Quran ini udah berapa lama?" 9 tahun. 9 tahun. "Bang, 9 tahun?" "Iya." "Saya yakin abang nggak pernah baca Quran." "Punyanya cuma ini kan, Bang?" "Iya." "Kok tahu saya nggak pernah baca Quran?" "Iya, Qurannya masih bagus begini, padahal dimiliki udah 9 tahun." "Berarti abang tidak pernah baca Quran." "Iya benar, saya." Jadi yang paling bagus Quran itu apalagi punyanya cuma satu. Quran yang bagus punyanya memang cuma satu itu, Qurannya lecek. Iya kan? Malam hari dibaca, siang hari dibaca, ada waktu dibaca, lama-lama lecek enggak? Lecek. Apalagi ujung sini mau buka licin, ya licin. Akhirnya pakai apa? Nah, begini kan Bu? Iya, lama-lama hidung, tadi dia hidung, ireng, di sini ireng. Itu Quran yang bagus begini. Ini punyanya udah 9 tahun, Qurannya masih bagus banget gitu.